Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fatur Rosi. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, perkenankan saya merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah saya jalani dalam modul 2.2 dengan mengaitkan modul-modul yang sudah saya pelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanyalah diperlukan dan dilakukan oleh guru bimbingan konseling saja. Sehingga selama ini saya melaksanakan pembelajaran kurang memperhatikan kondisi sosial dan emosional anak. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya harus memahami pembelajaran sosial dan emosional karena PSE ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial emosional di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kerangka berpikir di atas jalan dengan peran pendidik yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, selanjutnya perubahan yang akan saya terapkan di kelas terhadap murid, yaitu saya akan melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan antara pembelajaran akademik dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya harus dapat mengelola pembelajaran yang menuntun murid mampu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Merancang pembelajaran dengan menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, pembelajaran yang menunjukkan rasa empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, pembelajaran yang membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, serta pembelajaran yang menuntun murid mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial dengan berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, yaitu membuat komunitas belajar profesional dan membuat komitmen bersama. Saya juga akan menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam peran dan tugas sebagai bentuk keteladanan. Semua rencana perubahan di atas dalam rangka untuk menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Juga untuk mewujudkan lingkungan belajar dan pengalaman yang mencirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Saya Fatur Rosi, salam guru penggerak.